memang ekonomi itu sekarang menjadi tolak ukur pengaruh. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya. Orang yang punya ekonomi kuat itu lebih dipandang, dihargai. Suka nggak suka itu harus kita terima. Di level yang lebih tinggi juga sama kan. Negara yang lemah akan tunduk pada negara yang ekonominya kuat. Gitu kan. Pengendali dunia gitu ya. Berbahaya dunia itu yang ekonominya tinggi kan. China, Amerika gitu. Dan sebagainya. Makanya orang Islam saat ini, karena populasinya masih sedikit yang masuk di dunia wirausaha, bisnis dan sebagainya, ya kebetulan saya punya minat di situ, ya udah saya berjuangnya di jalur itu gitu. Selain bisa memberikan banyak lapangan kerja, manfaat, ya sambil kita juga berdakwahnya di situ. Dari situlah lahir Odelia. Nah, gimana tuh lahir Odelia? Oke. Tapi bentar deh, aku mau agak sedikit ini sebelum ke Odelia. Mau nyambungin ke podcastnya sama Teh Tia. Boleh ya Kang ya? Jadi tuh aku itu seperti aku sering bilang, aku tuh di usia yang akunya belum menikah, tapi teman-teman aku sudah pada menikah, dan aku sering mendapat cerita-cerita gimana soal rumah tangganya mereka gitu, kesulitannya ada segala macam, dan salah satu kesulitan yang sangat krusial tuh masalah ekonomi. Gini deh, Teh Tia cerita ketika Teh Tia punya mental yang saat itu gue nggak mau kehilangan penghasilan gue yang sangat nggak mau lah, tidak cukup gitu. Ketika mengenal Kang Irfan yang sangat bisnismen sekali, yang kita nggak pernah tahu uang itu bakal sukses atau enggak, bisnisnya bakal ada penghasilannya atau enggak gitu kan. Aku pengen denger cerita dari perspektif, dari sudut pandang Kang Irfan di hari itu, di saat itu mau melamar sosok bidadari ini gitu. Doi ada di depan guys. Mau melamar sosok bidadari ini yang punya keraguan akan hal itu, gimana nyakininnya bahwa bisnisnya Kang Irfan enggak, kita bisa hidup, insya Allah kehidupan kita akan berlanjut dengan baik-baik saja, dengan berkah insya Allah, dengan bisnis yang aku usahakan ini gitu. Itu gimana? Aku pengen di situ dulu sebelum kita ke Odelia. Ini unik sebenarnya ya. Jangankan dia ya, saya aja masih belum yakin ini ke depannya kayak gimana. Itu di saat itu ya. Di saat itu. Okay. Jadi gini kan, ya alhamdulillah dulu saya ta'aruf ya. Menikah itu prosesnya ta'aruf, walaupun dulu sempat di kampus itu udah kenal lah, karena satu organisasi. Nggak cinlok juga sih gitu ya, karena waktu itu mah nggak ada apa-apa, apalagi senior kan, senior gitu ya. Nah, jadi dulu setelah bisnis ya udah adalah penghasilan ya. Kan yang penting bukan penghasilannya berapa, tapi tetap berpenghasilan kayak gitu. Ya ada penghasilan. Terus pada waktu itu juga sudah masuk kematangan emosi lah ya. Umur menikah itu 26-an kalau nggak salah. Saya nggak tahu sih 25 apa 26 ya lupa. Oke. Anggap saja 26 lah ya. 26 kalau nggak salah. Ini kan setelah resign dari bank kan? Iya, resign itu kan kerja dulu tuh. Bisnis itu setahun dulu, jalan dulu. Yang bisnis Palu Gada itu kan? Iya. Saya tuh resign awal 2015. Nikah itu 2016. Kayak gitu. Jadi ta'aruf ya. Ya ta'aruf dibantu oleh guru ngaji saya gitu dulu waktu itu. Biasa kan dicariin lah. Tidak langsung dulu ke istri saya sekarang gitu kan. Sebelum ke situ ada teman saya gitu. Ini ada gitu. Kalau ta'aruf kan tukeran CV dulu ya. Visi misi gitu kan. Setelah menikah mau ngapain itu ditulis. Pokoknya kalau menikah itu saya harus tinggal serumah, tidak mau LDR dan sebagainya. Boleh kerja tapi tidak LDR ya. Banyaklah tujuannya, mau nanti keluarga tuh mau dibawa kemana gitu. Itu yang pertama dikasih yang pertama itu dia tahu lihat kerjanya apa katanya. Bisnis online katanya. Bisnis online. Dia kerjaan kan bisnis online ya dulu belum se-hype sekarang gitu kan. Kayak pekerjaan yang nggak jelas lah gitu kan, masa depannya tuh kayak gimana gitu. Apalagi mungkin dia juga nggak tahu bisa online tuh kayak update status kayak bunda-bunda gitu.
Ya akhirnya kan ragu kali. Iya. Ragu, nggak lanjut katanya. Oh iya, oke, belum tahu aja lu penghasilan gue berapa gitu kan, karena saya nggak nulis. Iya. Sengaja saya nggak nulis berapa penghasilan saya di Oke. walaupun udah 2 digit lah pada saat Oke. itu kan, penghasilan udah 2 digit. Kan kalau ditulis takutnya dia melihat itunya gitu kan. Yang kedua dikasih lagi tuh yang hafiz Quran, bayangin. Masya Allah. Anak ITB hafiz Quran Oke. gitu ya. Dikasih dulu, tapi kayaknya aduh berat ya katanya. Lagi-lagi persoalannya karena Enggak. si bisnis online. Enggak, sayanya yang Kan Irfan yang kan biasanya cowok dulu tuh. insecure ya. Nah, cowok dulu. Oke. Beratnya hafiz Quran. Kan harus setara ya, berat-beratnya. Udah nggak lanjut. Akhirnya yang ketiga dapatlah di luar dugaan, ternyata lah ini mah temen kampus gitu. Cuman saya nggak pernah nulis penghasilan saya berapa di proposal itu. Nantilah kalau nanya penghasilan kan ta'aruf itu prosesnya bertahap ya. Nanti ada diskusi langsung gitu. Di situ minimal saya ngefilter dulu biar tidak terlalu melihat materi gitu. Supaya apa? Karena kalau melihat materi dengan kondisi saya saat itu lagi bagus gitu. Tahu ya? Saat itu lagi bagus ya. Lagi bagus. Ekspektasinya kan pasti tinggi nih, pengusaha atau apa, walaupun baru mulailah gitu. Tapi kalau misalkan dari awal sudah dikondisikan ya ini saya pengusaha gitu. Nggak jelas penghasilannya, bisa dapat sekian, bisa dapat enggak, bisa rugi dan sebagainya. Nah, istri saya tuh yang tidak melihat itu gitu. Masya Saat Allah, ta'aruf, bahkan saat ta'aruf mungkin ada diskusi lah setelah di apa namanya di belakang layar gitu ya, bukan bersama keluarga. Tapi saat itu kan istri saya sudah 2 digit juga gajinya, benar, kerja di salah satu instansi pemerintah gitu kan. Ya dia melihatnya ya udah saya juga kerja gitu kan, jadi Insya Allah, kayaknya walaupun kamu bangkrut saya masih dapat penghasilan gitu. Iya benar. Kayak gitu. Jadi ya termasuk orang tua saya yang mertua ya juga tidak melihat itu. Ya udah, akhirnya prosesnya lanjut. Tapi kan saya step di ta'aruf itu, saya tidak mau LDR. Saya ingin membangun keluarga yang utuh gitu. Utuhnya tinggal di rumah ya, layaknya rumah tangga gitu. Kemudian setelah itu ya mau nggak mau kan harus resign. Nah, harus resign sehingga istri saya itu resign, meninggalkan pekerjaannya yang sudah nyaman gitu ya, dengan gaji ya kamu mau ngeredit mobil apa juga bisa gitu. Ya, mau agak hedon dikit juga bisa, harus resign gitu. Setelah nikah itu ya karena nggak bisa langsung resign ya, jadi 3 bulan kerja dulu. Kemudian setelah itu resign, masuklah ke dunia yang nggak jelas. Masuk ke dunia nggak jelas penghasilannya gitu ya, nggak jelas masa depannya juga kayak gimana. Ini kan baru merintis, bahkan sampai sekarang juga kita masih merintis gitu. Tapi ya luar biasa gitu ya. Saya melihat dulu itu, saya kan mencari yang suka bisnis. Ternyata dia juga nggak suka sebenarnya bisnis. Iya nggak suka. Doi bilang cerita. Ya nggak suka bisnis. Nah jadi setelah yang penting dia itu setuju tinggal serumah, boleh kerja tapi ya pulangnya ke rumah gitu kan. Tapi kan nggak bisa, dia di Cirebon kerjanya, saya di Jatinangor. Akhirnya dia keluar, mulai tinggal serumah gitu kan. Ternyata tinggal serumah itu lebih banyak konfliknya ya. Kayak gitu kan. Kalau LDR kan seminggu sekali ya, WA-an, chatan. Oh kalau di rumah kan udah langsung gitu ya. Ya itu drama rumah tangga itu kan udah pasti ada ya, sampai 1 sampai 3 tahun itu. Nanti banyak lah, silahkan dinikmatin aja gitu. Nah itu saya latih, kamu mau apa? Serang. Oh jadi admin. Sama saya suruh jadi CS kan.
jadi CS kayak tersiksa banget hidupnya tuh. Kasihan jadi CS dah. Kemudian diminta ngelola keuangan juga nggak ada basic keuangan, nggak cocok gitu. Diajarin ngiklan sama saya malah stres tuh kan. Kemudian saya jadi distributor salah satu skincare. Kamu jualan skincare, jadi saya dorong semua. Terus mau jualan baju anak deh, yaudah saya buatin tuh baju anak. Kenapa? Merasa ada tanggung jawab karena sudah merisenkan anak orang. Oke. Sementara kan biasa ekspektasi dari keluarga juga ada gitu. Iya, tinggi. benar. Nah, akhirnya banyaklah konflik rumah tangga di situ gitu kan. Tapi ya lagi-lagi karena pondasi awal kita berumah tangga tuh cukup bagus ya, kuat karena kita berpikir rumah tangga itu adalah ibadah, menikah itu adalah ibadah, niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti ada enak yang nggak enak. Contohnya puasa, enak nggak lagi puasa suruh kerja ya kan haus, tapi enaknya pas lagi buka gitu. Nah di nikah juga sama, di keluarga juga sama, pasti ada, udah tau lah asam garam dan lain sebagainya. Jadi kalau curhat ke senior tuh, Kang saya mau curhat, saya gini-gini, halah gitu doang, saya lebih parah katanya. Aduh nasib. Tenang itu udah dikasih solusinya, kemudian ya udahlah sama-sama, paling 1 hari juga beres biasanya. Pokoknya kita selesaikan masalah. Nah pada satu titik istri saya itu masih di Lovis, saya masih belum punya Odelia tuh, masih Lovis. Jadi dulu di Gipreneur Lab sama Lovis tuh udah bareng kan, jadi bareng. Saya lihat ini saya kesulitan nih nyariin produk. Si tim saya tuh kan masih anak-anak SMA dulu tuh ya, lulusan SMA. Kayaknya nggak cocok nyariin baju tuh, malahnya baju yang anak muda. Sementara marketnya kan ibu-ibu dulu. Sama istri saya nih namanya dibantuin, dicariin. Kayaknya mengakomodir ya. Ternyata dia suka belanja gitu kan. Suka belanja. Ya udah kan, jadi kayak sambil hobi tapi sambil kerja gitu. Terus saya kayak udah sana, kamu saya gaji 2 juta atau. Oke. Nah, ya udahlah namanya usaha bersama kan, kerja bersama. Nah, dari situlah mulai istri saya masuk ke bisnis saya yang sekarang gitu ya, suka belanja. Kemudian ya istri saya udah masuk ke bisnis saya. Ya udahlah, saya tawarin kamu jadi manajer aja ya, kata saya itu. Manajer disebutnya R&D gitu. Research and Development Product. Kerjanya apa? Nyari barang, belanja. Belanja terus dibikin kayak gitu. Ya udahlah, masuklah organisasi gitu. Mulai masuk organisasi ternyata enjoy. Akhirnya ketemulah dia tuh kelebihannya tuh di situ gitu. Karena di kuliah juga sama kan, organisasi sama. Ketua bidang gitu, ketua divisi dan sebagainya. Jadi udah terbiasa ngelola orang gitu. Di perusahaan sebelumnya juga sama gitu kan, udah manajerial gitu. Ternyata cocok gitu. Nah, saya juga seneng gitu kan, ada yang bantuin. Karena saya nggak ngerti jualan baju ibu-ibu gitu. Terus saya bapak-bapak. Iya. Ngeblank kan. Iya benar. Jadi saling melengkapi. Saya lebih banyak ke marketing, operation. Istri saya ngurusin produk. Kayak gitu. Sampai pada tahap tadi Lovis itu udah mau bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Setelah marketplace hype, terutama marketplace warna hitam masuk. Warna hitam? Yang joget-joget. Apa sih warna itu? TK. Apa sih dek? Oh, Allahu Akbar. Ini gak pernah belanja dah. Aku gak belanja, bener aku gak belanja. Setelah ada marketplace hype yang oranye, yang hitam gitu kan, itu hype banget. Bayangin, iklannya pagi siang malam, bangun tidur, siang malam mau tidur itu semua kena iklan di TV, di medsos dan sebagainya. Sehingga orang berbondong-bondong ke marketplace. Di marketplace itu banting-bantingan harga. Sehingga apa? Sehingga
produk yang saya jual misalkan tadinya harga 75.000, di marketplace itu udah 35.000 karena ngambil margin cuma 5.000 gitu. Karena banting-bantingan Banting harga. banget ya? Iya, karena apa? Karena jualnya komoditas, nggak ada brand. Iya. Oke, misalnya kamu kena iklan nih baju tunik, misalkan harga 100.000, udah itu kalau udah 100.000 udah nggak dilirik gitu, karena dia udah tahu di marketplace itu harga baju kayak gini, apalagi nggak ada brandnya, itu paling 30.000, 40.000. Benar. Jadi yang kena iklan dan beli itu mungkin orang-orang tertentu tanda kutip doang gitu Iya ya. benar. Nah, setelah itu terasalah penurunan yang sangat drastis. Oke. Bahkan iklan juga karena pembelinya sedikit kan iklan makin mahal. Nah, bahkan sampai misalkan ada satu sales saya, dia dapat omset sebulan 150 juta. Tahu nggak berapa profitnya? Berapa? Hanya 1.500.000. Buat gaji dia aja nggak nutup gitu kan. 1.500.000 itu belum retur. Ada namanya retur COD kan. Kalau returnya 500.000 berarti tinggal 1 juta kan. Iya. Saya bilang ini nggak bisa lanjut ya. Akhir tahun tinggal 1 bulan lagi tuh kalau nggak salah Novemberan lah. Tahun berapa Kang? 2022. 2022. Ini nggak bisa lanjut, kata saya. Udah, ini langsung suntik mati. Jadi bisnis itu kayak gitu. Kalau udah nggak bisa diselamatin, udah suntik mati aja. Pencet tombol restart, kayak gitu. Oke. Suntik mati. Ini mental para pebisnis luar biasa banget ya. Aku aja resign aja harus berjuta kali untuk mikir. Karena kita udah terbiasa dengan ketidakjelasan hidup. Oke. Jadi suntik mati. Ya mau ngapain kamu capek-capek gitu kan, dapat ratusan juta tapi buat gaji kamu aja udah nggak bisa nutup. Aku juga, jangankan buat gaji aku, gaji kamu aja udah nggak bisa. Udah kita tutup ya, kita bikin brand, kita mulai bikin brand. Kenapa kalau harus brand, masuk ke brand nih? Karena kalau brand kita bisa ngatur harga sesuai keinginan kita, tergantung level brandnya itu. Dan kita masuknya, saya bikin lah dulu tuh ngasal, sebenarnya namanya juga istri saya yang nyari gitu, ngasal dari Odelia. Sebenarnya sebelum Odelia ada juga Basundari dulu tuh, gagal juga gitu bikin brand, jadi banyak lah kegagalan tuh. Nah tapi ini yang agak moncer tuh Odelia. Alhamdulillah. Agak moncer tuh Yang Odelia. aku pakai ini guys. Iya, ini usianya baru 2 tahun ya, baru bulan Agustus bulan ini itu ulang tahun yang kedua Odelia. Oh barakallah fi umri. Odelia. Ini tenang, kita masih belum melewati 5 tahun pertama bisnis ya, jadi masih struggling. Masih baik ya. Kalau udah di bisnis itu katanya kalau udah melewati 5 tahun pertama udah mulai struggle. Struggle, stabil gitu. Stabil. Oke. Tapi kalau masih 5 tahun ke bawah masih struggle. Makanya bisnis saya yang sebelumnya itu emang bener ternyata bisnisista usia 4 tahun bangkrut gitu kan. Lovis baru 2 tahunan itu bangkrut. Odelia ini udah 2 tahun nih, mudah-mudahan umurnya panjang. Amin insyaallah, amin. Kayak gitu udah sampai sekarang Odelia. Jadi seluruh tim saya fokusin ke sini, satu brand aja, gedein. Karena kalau kita lihat brand-brand besar itu hanya satu brand yang gede gitu kan. Satu brand aja udah cukup membesarkan satu perusahaan gitu kan. Jadi konsepnya sekarang mindsetnya kayak gitu. Jadi tinggal pupuk aja brandnya sampai memang value-nya besar. Jadi sekarang kalau udah brand tuh enak ya. Kalau dulu kan kita jualan baju tuh 50.000 satu baju ya. Sekarang kalau udah brand satu baju jualnya 500.000. Jadi lebih enak lah gitu. Terus customer juga lebih loyal karena kualitas benar-benar dijaga. Terus kita juga bikin community, kolaborasi, kerjasama. Nah ternyata hikmahnya itu dari berbagai macam kebangkrutan tuh berarti Allah ingin menaikkan derajat level kita ke level yang lebih tinggi. Kayaknya begitu. Jadi kalau misalkan kita lagi gagal, nggak usah terlalu netting yang negatif-negatif lah gitu. Bisa jadi itu cara Allah untuk menaikkan kita ke level yang lebih tinggi. Nah termasuk dulu nih waktu saya
kembali lagi ya, mengenang sejarah dulu. Kenapa kok dulu pas niat tuh kan lulus mau jadi pengusaha, tapi 4 tahun saya harus kerja dulu di Jakarta di perusahaan yang udah besar gitu. Baru kerasa sekarang apa maknanya. Oh ternyata Allah pengen saya belajar dulu, belajar organisasi, belajar manajemen keuangan, kemudian belajar mengelola SDM, dan sekarang sampai sekarang itu saya terapkan di perusahaan. Kan kalau di itu ada doa pagi, saya contek doa paginya, bahkan teksnya aja udah itu template-nya dari sana gitu. Masih ada ya, saya revisi dikit gitu. Ada pengajian mingguan gitu kan. Kalau yang cowok itu kebetulan masjidnya dekat kantor ya, wajib zuhur asar itu di kantor. Kalau maghrib bisa subuh terserah lah masing-masing. Tapi selama jam kantor itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Kayak pagi-pagi setelah doa kita selalu ngaji dulu gitu kan. Ngaji dulu. Ya kalau dunianya nggak dapat minimal kamu akhiratnya dapat lah gitu di sini. Jadi kayak gitu sih. Itu juga apa namanya pelajaran dari dulu perusahaan saya yang lama seperti itu. Aku mau nanya ini. Seperti tadi yang aku bilang, aku juga ibu aku seorang entrepreneur. Umi itu punya toko helm dulu. Itu cukup lama beliau menjalani itu, tapi aku tidak kepikiran untuk jadi entrepreneur. Tidak merasa umi aku menginspirasi aku untuk jadi seorang pedagang, karena justru aku ngelihat capek banget. Enakan aku rutinitas yang 9 to 5. Aku rasa kayak gitu ya. Mungkin 9 to 5 Jakarta sama 9 to 5 Bandung beda lah ya. Tapi aku rasa lebih enak 9 to 5. Aku punya banyak keluasaan untuk senang-senang yang lain. Sedangkan kalau resiko berdagang tuh waduh banyak banget, capek banget. Kenapa Kang? Kenapa Kang Irfan pengen jadi pengusaha tuh kenapa? Oke, tadi yang pertama sebenarnya karena udah terlanjur terjun ya. Dan tadi suka dagang gitu kan. Nah, jadi memang ada orang-orang yang dia nggak suka ya. Saya juga nanya ke teman-teman, lu mau nggak wirausaha? Nggak gue mau kerja aja, udah nyaman kayak gini. Oke, no problem, karena mau wirausaha mau kerja kan di mata Allah sama aja sebenarnya. Cuman kalau saya ada motivasi lain. Jadi kalau saya pulang ke rumah ke Ciamis, itu banyak yang datang, ibu-ibu atau teman-teman SD gitu ya, ibu-ibu yang punya anak. Katanya, aya lowongan tuh gitu kan. Dan itu bukan satu, banyak. Bahkan sampai kakek saya meninggal. Kakek saya meninggal ya. Kan lagi berduka ya, lagi berkabung ya, nyolatin di masjid gitu, nyolatin di masjid. Iya. Itu habis nyolatin, itu saya di belakang. Datang, orang kota katanya, ayah lowongan tuh, tahu diri ya maksudnya. Aku lagi berkabung gini, masih nanya lowongan sampai segitunya. Jadi setiap lebaran dan lain sebagainya tuh banyak banget. Dan di tempat tinggal saya juga sama, masalah terbesar itu kan lapangan kerja ya. Termasuk masalah negara juga sama ya, lapangan kerja, lapangan pekerjaan. Nah, akhirnya ya dengan aktivitas saya saat ini, saya bisa membuka lebih banyak manfaat dengan memberikan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ketika punya perusahaan itu kan kita punya power ya di situ. Nah, di sini media dakwah saya. Tadi saya bisa ngajak orang yang tadinya kalau di konveksi nih ya, dulu di pabrik di konveksi itu bisa sholat Jumat. Dia bilang, saya mah betah di sini. Kenapa? Saya sejak kerja di pabrik nggak pernah sholat Jumat katanya. Tergantung siapa kan ownernya gitu kan. Kalau kita ya kamu wajib sholat di sini gitu, sholat. Kemudian kita kasih juga tiap Jumat itu pengajian karyawan. Ya udah, materi-materi ringan aja, masalah pinjol gitu kan, Bang Emok, masalah kayak gitu yang sederhana-sederhana gitu, yang daily banget, enggak yang gimana membangun peradaban yang mulia, enggak. Mereka hanya butuh gimana cara mengatasi rumah tangga tuh kayak gimana gitu. Jangan pinjam ke Bang Emok deh, bahaya gitu, itu Bang Emok apa sih by the way Kang?
pinjol, bukan pinjol, Rentenir ya? rentenir. Oh iya. Itu riba. Itu istilahnya Bang Emo. Bang Emo kalau di Sunda. Oke. Itu karena banyak yang terjerat kayak gitu. Nah, dari situ ya saya merasa dengan saya punya power di situ, bisa mengambil kebijakan gitu. Akhirnya bisa membawa orang itu ke arah yang lebih baik. Makanya kalau bisnisnya bangkrut, turun, itu yang sedih itu sebenarnya oke lah, bisnis bangkrut saya masih bisa kok nyari uang lagi gitu. Tapi yang saya sedihkan itu ini banyak orang yang sudah saya didik, sudah betah di sini dan lain sebagainya harus di-cut gitu. Harus keluar dari perusahaan gara-gara saya nggak bisa gaji. Sementara mereka tuh udah bagus nih, anak tuh udah dari yang tadinya jarang sholat jadi sholat. Bahkan kan awal-awal kalau di konveksi kan beragam tuh. Kamu puasa nggak? Nah, katanya. Tapi kalau karena kita udah jaga kondisinya, malu dia tuh nggak puasa. Jadi puasa. Ya simpelnya kayak gitu. Yang sisi lainnya, memang kan ada hadis ya. Ada hadis kalau sedekah itu kan kita memberikan upah kepada karyawan itu bagian dari sedekah juga. Terus kalau misalkan ada hadis juga di surga nanti itu pedagang yang jujur amanah akan dikelompokkan bersama para syuhada dan anbiya seperti itu. Ya, itu kan jadi motivasi. Nah, dan yang terpenting memang ekonomi itu sekarang menjadi tolak ukur pengaruh. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya. Orang yang punya ekonomi kuat itu lebih dipandang, dihargai. Contoh misalkan mau pilkada nih, sekarang musim pilkada kan, itu calon-calon datang ke siapa sih? Pengusaha ya? Pengusaha kan, yang punya power ekonomi mau support nggak kayak gitu. Ya, walaupun di belakangnya kita nggak tahu lah, cuman kan secara ya kita hidup di dunia gitu ya, realita yang kita lihat saat ini, ekonomi itu menjadi power. Bagaimanapun suka nggak suka itu harus kita terima. Di level yang lebih tinggi juga sama kan, negara yang lemah akan tunduk pada negara yang ekonominya kuat. Gitu kan. Bahkan sekarang pengendali ekonomi pengendali dunia gitu ya, berbahaya dunia itu yang ekonominya tinggi kan, China, Amerika gitu, dan sebagainya. Makanya orang Islam saat ini karena populasinya masih sedikit yang masuk di dunia wirausaha, bisnis dan sebagainya, ya kebetulan saya punya minat di situ, ya udah saya berjuangnya di jalur itu gitu. Selain bisa memberikan banyak lapangan kerja, manfaat, ya sambil kita juga berdakwahnya di situ. Itu motivasi yang kuat. Masya Allah. Kenapa gue nggak gitu sih? Nggak tahu kan, takut ya, itu kan tanggung jawabnya juga luar biasa kan. Gini deh, nih aku sebelum melakukan interview ini, melakukan podcast ini sama Kang Irfan, tadi aku cerita sama Kang Irfan, aku nanya sama beberapa karyawan Kang Irfan dong, wajar dong ya kan menelisik lebih dalam gitu. Nanti salah ngomong lagi aku. Jadi aku nanya ke beberapa teman-teman aku yang kerja di under Kang Irfan tuh, satu hal tuh, benang merahnya tuh satu, Kang Irfan tuh adalah orang yang sangat baik, cenah. Gue nggak pernah kerja di bawah dia, jadi nggak tahu nih. Tapi kata mereka kayak gitu. Kan sejalan juga dong dengan apa yang dibilang sama Teh Tia di podcast. Kang Irfan tuh tidak tegaan, sangat baik, sangat memuliakan karyawannya. Sesederhana, sesulit itu untuk meskipun sebegitu berguncangnya kapalnya Kang Irfan ini, Kang Irfan akan sangat sulit untuk memecat karyawan, mengurangi beban perusahaan gitu kan, sangat sulit. Itu berarti ada values yang benar-benar Kang Irfan jaga terkait manusia. Kayak Kang Irfan tadi bilang, memulai Digitalpreneur Lab itu karena awalnya membantu teman yang kehilangan pekerjaan. Terus Kang Irfan juga bilang motivasi awalnya bekerja adalah karena banyak yang nanya minta kerjaan sama Kang Irfan. Teh Tia juga cerita mulai beberapa bisnis tuh karena Bill banyak yang mintain, soalnya banyak yang nanyain kerjaan sama kami gitu. Berarti ada values terkait apa ya? Yang aku bilang tadi, memuliakan sesama manusia, ngajak bareng. That's so awesome, dude. Oke, saya tuh punya moto ya, sejahtera dan mensejahterakan. Nah, eta. Jadi moto itu kalau kamu lihat di bio saya,
Di biasanya di WA di mana sejahterakan supaya apa? Supaya ingat lah. Maksudnya sejahtera apa? Sejahtera yang saya maksud itu bukan yang harus punya Lamborghini lah, Lexus gitu. Saya juga pengen sih, ya. Belum punya. Oke. Cuman kan itu terlalu tinggi ya Heeh. untuk beberapa kalangan. Jadi sejahtera itu kan dia bisa lebih baik kehidupannya secara ekonomi dari kehidupan dia sebelumnya. Misalkan tadinya belum punya kerja, tiba-tiba kita ada lapangan kerja nih di konveksi tapi dapatlah misalkan dia sebulan 2 juta misalkan. Secara ekonomi kan udah naik ya, Yeah. udah sejahtera. Artinya dia tidak membebani orang tuanya, keluarganya, udah bisa mandiri lah secara sendiri seperti itu. Kalau mensejahterakan artinya apa? Saya selalu bilang ke teman-teman, kita ini kerja bukan untuk owner saya aja. Saya aja alhamdulillah udah cukup lah buat hidup gitu. Misalnya untuk sehari-hari keluarga udah cukup. Tapi kalian lihat di sekeliling kita itu ada konveksi 60 orang misalkan. Itu ada teman-teman gudang dan lain sebagainya. Kalau misalkan penjualannya lesu, itu mereka mau ngapain? Mau bikin apa? Penjahit mau ngejahit apa? Jadi secara tidak langsung ketika kita bekerja kemudian optimal gitu, serius dalam pekerjaan kita, ya kita niatkan membantu orang. Walaupun secara tidak langsung kita nggak ngebantu dia gitu kan. Tapi dengan kita jualannya serius gitu, bikin brandnya bagus, orang jadi suka, jadi beli, kemudian servisnya ke customer juga ramah, baik, customer beli lagi, itu kan orderannya makin tinggi, bisnisnya makin tinggi, makin besar gitu. Kalau makin besar berarti makin banyak lapangan kerja. Artinya apa? Kalian sedang berusaha mensejahterakan orang-orang lain di sekitar kita. Jadi sejahtera itu ya bukan terlalu tinggi-tinggi lah gitu ya. Apalagi buat di daerah kita ya bisa dapat UMR aja udah alhamdulillah gitu kan. Udah dapat hidup yang lebih layak juga alhamdulillah. Jadi sesimpel itu, sejahtera dan mensejahterakan tuh kayak gitu. Nah selain itu saya juga pegang di values kita tuh ada namanya impact ya. Itu singkatan sih, integrity, meaningful, proaktif dan seterusnya. Meaningful. Nah, Sunda pisan. Meaningful. Nah, saya selalu menekankan 2, integrity dan meaningful. Integrity itu apa? Jujur ya, amanah dan sebagainya. Saya bilang ke tim saya, teman-teman kalau kerja harus jujur, harus amanah. Kepercayaan saya tuh mahal harganya. Kalau sekali kalian udah mencederai kepercayaan saya udah nggak pernah percaya lagi. Jadi dari situ udah saya tekankan dari awal, kepercayaan saya tuh mahal harganya, nggak bisa dikasih ke sembarangan orang. Yang kedua meaningful, kita kerja di sini, oke lah nyari nafkah, nyari uang, tapi itu adalah basically semua kebutuhan orang. Tapi kita harus punya niat yang lebih tinggi lagi. Apa tadi? Untuk bermanfaat, saling menolong sesama. Tadi, makanya gini, kalau misalkan kalian misalkan di customer service atau tim admin, sales dan lain sebagainya kerjanya ngasal-ngasalan, sama saja kalian sedang menghancurkan cita-cita orang lain. Misalkan kamu nih ada customer jutek, nanya produk A nggak dibalas misalkan kan, ada komplain malah diarsip atau malah di blok WA-nya, kan kita nggak tahu kan, banyak banget kan customer tuh ya. Iya. Nah, apa yang akan terjadi? Males lah, nggak mau balik lagi ke toko itu. Iya, customer nggak mau balik lagi. Lambat laun kalian sedang menghancurkan perusahaan. Kamu lagi membolongi kapal-kapal kita gitu di bawah. Kalau bolong, nanti air masuk, kolaps, tenggelam semua. Yang tenggelam bukan kamu, semua kapal. Kalau bisnisnya bangkrut, yang impactnya apa? Ya karyawan semua ditutup, penjahit semua ya dibubarkan, semua balik. Artinya kalian sedang menghancurkan perusahaan ini. Makanya harus punya meaningful, keberartian saat bekerja. Jadi bekerja itu harus didasari dengan niat membantu. Artinya apa? Ibadah, kayak gitu. Niat ibadah. Kalau udah niatnya ibadah, insya Allah ketika bekerja, kita ingat lagi ibadah. Walaupun suka, senang, lagi pahit-pahitnya ya udah nikmatin karena itu ibadah kalian.
ada customer ngomel-ngomel, ya nikmatin, itu ibadah ya. Ibadah berarti kenapa misalkan lama nyampainya, ya dinikmatin, ya kalian lagi ibadah. Jadi diingat kalau kalian kerjanya nggak baik, banyak orang-orang yang terimpact ya dari hasil kerja kita. Kayak gitu. Nah, ada lagi kan? Ya, satu lagi, saya nggak tahu ya anak-anak ya ngomongin saya angel atau endemon apalah ya. Cuma yang jelas ya, yang saya rasakan, saya itu nggak pernah marah ke anak-anak. Saya itu nggak pernah marah. Bahkan mungkin yang sering kena marah itu anak saya sendiri ya. Oke. Saya sebisa mungkin tidak pernah memarahi karyawan. Tidak pernah dia misalkan rugi 10 juta ngiklan, nggak pernah saya marahin. Kenapa? Itu ya. Yang pertama, kalau karyawan itu salah, itu bukan salah dia. Ada dua yang bersalah. Yang pertama, salah HRD ngerekrut orang. HRD. Yang kedua, salah kita menempatkan orang. Karena dia bukan posisi di situ. Nah, berarti kan kalau salah HRD, berarti yang salah adalah yang ACC-nya ya, atasannya ya. Berarti pakai prinsip militer lah. Kalau anak buah salah, yang salah itu komandannya. Gitu ya. Jadi cuma salah dua. Salah HRD rekrut atau salah nempatin orang. Dia bukan orang sales. Kenapa kamu taruh di orang sales? Asesmennya bukan orang sales. Berarti kan cocoknya dia itu tidak kerja di kita. Gitu. Karena salah rekrut kan. Harusnya kamu salah. Karena kalau kerja di kita, dia itu nggak berkembang karena potensinya bukan di situ. Atau salah nempatinnya. Gitu. Nah, makanya saya nggak pernah marahin. Nah, ini mah ya memang dia nggak kompeten di sini. Nah, tapi sebelum di apa namanya, misalnya di kontrak kerja yang diputus, biasanya kita asesmen dulu sebenarnya dia ini cocoknya di mana. Makanya ada rotasi mutasi kan kalau di kantor. Oh, cobain dulu di sini. Cocok nggak, perform nggak? Oh, ternyata perform. Oh, alhamdulillah gitu kan. Oh, ternyata bagus nih. Nah, tapi masalahnya adalah ketika udah dirotasi masih nggak perform, pindahin lagi. Biasanya 3 bulan kita coba tuh. Kalau udah 3 bulan dikasih kesempatan terakhir, udahlah, sorry itu saya gitu kan. Karena kan masih kontrak ya biasanya, evaluasi kerja, ya udah. Karena udah secara profesional. Yang tadi salah HR ya misalkan ya, berarti salah ngerekrut orang. Berarti HR-nya juga harus dievaluasi tuh. Iya kan? Iya. Ya begitulah, salah ngerekrut orang, berarti orangnya bukan di sini, mungkin berkembangnya rezekinya. Dan saya selalu bilang, mungkin awal-awal dulu saya sangat dijaga banget lah, maksudnya tuh untuk memberhentikan satu orang tuh. Itu sampai mikirnya tuh, aduh, mau sampai hari H aja, Pak ini beneran nggak jadi suratnya? Ntar dulu deh, kasih dulu gitu kan. Kadang diperpanjang lagi, tapi setelah diperpanjang memang karena kurang bagus kinerjanya atau dan lain sebagainya. Nah, cuman setelah saya menjalani ya pengalaman 9 tahun ya di entrepreneur ini, akhirnya sebenarnya asumsi itu terlalu over. Karena merasa bahwa diri kita itu menjamin rezeki dia. Itu salah. Kita merasa bahwa dia itu nggak akan hidup kalau nggak kerja sama saya. Dia akan sulit sengsara kalau nggak hidup kerja sama saya. Nah, itu kayak syirik kecil tuh nggak sih? Oh iya. Karena seperti kita menggantikan Tuhan kan, menjamin rezeki orang. Sementara dalam Islam itu setiap orang sudah dijamin rezekinya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan seseorang tidak akan mati sebelum semua rezekinya selesai diberikan. Nah, akhirnya coba tegaan lah sekarang tuh ya. Coba tega. Udah, tanda tangan udah lupakan gitu. Tanda tangan lupakan. Wah, itu banyak banget ya. Dulu kan 150-an. Tahu nggak sekarang tinggal berapa? Berapa, Kang? 30. Di Odelia nih sekarang. Ya, sekarang di Odelia tinggal 30-an. Kenapa? Karena tadi turbulensi bisnis tuh tinggi banget kan.
kalian juga suka lihat nih ada bisnis yang udah gede banget tiba-tiba tutup, dan memang kayak gitu dunia bisnis. Dan buat yang sudah menjalani mah ya itu mah biasa lah, tinggal restart lagi. Nah, jadi tadi sebenarnya kita menjaga banget bahwa semua karyawan itu memang perlu dimanusiakan seperti manusia. Karena saya juga dulu pernah menjadi karyawan selama 4 tahun. Jadi tahu banget lah keinginan karyawan tuh apa. Misalnya naik gaji, pengen bosnya baik gitu. Karena saya dulu pernah di perusahaan ya, itu ada satu manajer, bukan manajer saya tapi itu tiap pagi mencak-mencak karyawan. Wah, kamu keluar tuh kebun binatang lah gitu ya. Kata-kata kasar tuh keluar gitu ya. Saya aja yang dengerin, bukan langsung ya, bukan langsung staf langsung itu nggak enak didengerinnya. Apalagi orang yang memang dengerin langsung gitu kan. Yang marah-marahnya aja kan dia juga nggak enak kan, mukanya jadi kayak setan gitu kan. Iya. Tandukan kan. Jadi tandukan, marah itu kan nggak boleh gitu kan. Marah itu ya bikin suasana nggak nyaman lah. Nah, dari situlah gitu, saya nggak pernah marah separah apapun. Ada yang rugi sekian puluh juta dan sebagainya, udah nggak apa-apa gitu. Paling ya kita profesional, kalau memang tidak perform ini kontraknya, ya sorry to say, berarti kamu kayaknya nggak akan berkembang di sini, mungkin rezekinya di tempat lain. Setelah itu ya udah tanda tangan, tanda tangan bahwa saya yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah ya. Dan fakta membuktikan, dulu kan asumsi kalau misalkan saya berhentikan ya di konveks ini susah nyari kerja. Ternyata sekarang alhamdulillah masih hidup bahagia, nyaman gitu kan. Oh berarti benar kan. Berarti dari dulu tuh saya merasa seperti Fir'aun, jangan-jangan kan. Seperti Fir'aun ya, menggantikan posisi Tuhan, menjamin rezeki setiap karyawan. Jadi kalau bisnis is bisnis gitu ya. Ada hitungan cost benefit, operation dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti lilin. Lilin itu kan menerangi di kegelapan, tapi dia habis. Nah, saya nggak mau kayak lilin. Saya mau kayak matahari ya. Menerangi. Jadi ya tumbuh bersama lah gitu ya. Jangan sampai sayanya juga sengsara mikirin kalian di satu sisi. Ya saya juga punya mindset yang salah terhadap rezeki dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya kita harus memanusiakan manusia ya, seperti apa, kayak gaji kasih yang layak. Kalau uang banyak ya nggak apa-apa. Orang pertama yang harus menikmati hasil pekerjaan bisnis kita itu adalah karyawan. Jangan dulu orang lain gitu. Karyawan, karena mereka yang berjuang bareng-bareng dengan kita. Jadi gitu aja sih, jangan terlalu serakah gitu kan. Kalau bonus ada bagiin aja. Masya Allah. Itu mungkin itu yang anak-anak tuh betah gitu. Jadi turnover karyawan tuh di saya rendah banget. Hanya 2. Yang pertama dia nikah di bawah suaminya. Yang kedua kena PHK. Kena PHK karena bisnisnya lagi down. Tapi yang resign sengaja ngajuin resign, saya nggak betah mau kerja di sini. Itu baru 1 orang aja, karena itu juga dulu tuh ada konflik lah, ada konflik internal. Tapi mostly semua tuh udah nyaman lah gitu lah. Dan alhamdulillah itu lingkungannya karena memang kita jaga senyaman itu gitu. Ya walaupun saya nggak tahu sih di belakang kayak gimana ya. Tapi yang saya lihat ya kayaknya kalian nyaman ya di sini. Ya mereka ngapain peres kan ke aku dengan aku nanya sama mereka kayak gitu. Tahu nggak teman-teman, salah karyawan krunya Kang Irfan tuh salah satunya adalah dua satunya adalah 2 orang konten kreator terkenal yang lagi hits banget. Itu artinya apa? Artinya aku ngerasa Teh Tia dan Kang Irfan tuh berhasil untuk membangun lingkungan kerja yang memotivasi karyawannya untuk bisa berkembang di bagiannya masing-masing gitu. Di yang nggak hanya harus di Odelia, tapi di tempat kalian ya, di kemampuannya kalian kembangkan lagi gitu. It's awesome. Iya, saya selalu berpikir gini ya. Tadi orang itu datang dan pergi. Ya, kalau datang
misalkan dia datang dengan kondisi kalau 0 sampai 10 kondisi 2 gitu, dia harus pergi dalam kondisi 9 misalkan. Ada filosofi gini, kalau CEO ya, dia punya tim, pimpinan perusahaan, direktur lah, punya tim, di bawahnya karyawan. Kemudian ada yang tanya, Pak, kalau karyawan Bapak itu dilatih, kemudian dia pinter, kemudian dia cabut, Bapak sedih nggak? Nah, kan ada 2 nih pertanyaan, bener juga ya gitu. Udah dilatih, capek-capek dilatih, atau bahkan jadi kompetitor kan, kompetitor gitu, dia cabut gitu kan, wah itu sakitnya sampai nembus ke belakang gitu. Udah dilatih kamu gitu, tiba-tiba keluarnya bikin bisnis baru lagi kan, wah, dan yang serupa lagi, wah itu capek banget. Ya Allah. Nah, ya udah biarin aja dia kayak gitu aja gitu sampai tua, nggak kita latih, nggak kita upgrade skill. Atau yang kedua, ya udah saya upgrade skill mereka sampai sepintar-pintarnya kemampuan mereka. Nah, saya pilih yang kedua. Kenapa? Bayangin ya, kayak gini, kalau misalkan saya posisinya CEO, tim saya kemampuannya masih 2, sementara saya pengen lari gitu, itu perusahaannya bakal berkembang nggak? Enggak kan? Yang capek kita sendiri kan, minta A dia bingung, minta B dia bingung, nggak bisa. Makanya kita latih, kita sekolahin, kita workshop. Masalah dia nanti apakah keluar dari perusahaan atau bikin bisnis sendiri, ya itu mah konsekuensi pengusaha harus seperti itu, harus siap gitu. Kalau belum siap kayak gitu, berarti kalian ya bisa nggak usah jadi pengusaha, atau misalkan benerin dulu mindsetnya, karena harus siap mindsetnya kayak gitu, karena itu bagian dari asam garam pengusaha. Gitu. Makanya kalau sekarang saya ajaknya kolaborasi, teman-teman yang punya potensi itu nggak saya redupkan, sok aja kalian kembangin, kira-kira sama saya ada kolaborasi apa nih? Mau bikin kelas, mau bikin buku, atau mau bikin produk eksklusif, kayak gitu. Jadi kalau saya senang kalau mereka berkembang juga ya, ya kita juga senang. Dan saya juga udah siap banget ya, misalkan suatu hari tim-tim terbaik juga pergi, diambil suaminya atau apa gitu kan. Ya layaknya dulu saya ngambil istri saya dari perusahaan. Jadi udah harus mentalnya udah siap aja kayak gitu. Mental untung dan harus juga siap mental rugi gitu. Mental merekrut karyawan bagus dan harus juga siap ditinggalkan karyawan terbaik kita. Karena tadi bisnis must go on, life must go on, akan ada penggantinya, selalu akan ada penggantinya. Ya, gitu aja sih. Ada satu hal yang aku pengen highlight dari perjalanannya Kang Irfan. Satu hal yang penting banget buat menurut aku ya saat ini, untuk anak muda saat ini. Karena aku pun merasakan seperti itu. Adalah mentalnya Kang Irfan yang luar biasa, keren banget ketika bekerja. Tadi ketika kita ngobrolin Kang Irfan yang gajinya masih jauh banget 2 juta di bank syariah itu, tapi Kang Irfan tetap memberikan yang terbaik. Itu penting banget untuk dunia kerja saat ini, Kang. Aku sangat mendukung untuk equality ya dalam payment ya, dalam menggaji karyawan tuh. Aku sangat mendukung itu. Tapi kita punya mental untuk terus memberikan yang terbaik, bukan bare minimum. Aku sempat berada di posisi itu. Aku sempat berada ngerasa kayak, alah udah gue bare minimum aja, nggak usah bagus-bagus lah. Ntar kalau bagus-bagus ditambahin kerjaannya, nggak usah bagus-bagus, nggak usah ngasih semuanya yang gue mampu, yang gue bisa untuk perusahaan gue ini, karena toh gue diberikannya juga segitu-gitu doang gitu, nggak akan ada upgrade-nya apa gitu. Tapi aku tertohok banget sama perkataan Kang Irfan itu, bahwa Allah Maha Adil. Saat ini mungkin perusahaan lo yang ngegaji lo saat ini tidak adil menggaji lo, tapi percayalah, jika memang value lo lebih dari yang seharusnya lo terima saat ini, Allah akan membayar itu nanti, mungkin gak sekarang. Itu penting banget tau kan. Dan anak mungkin mungkin jokes, mungkin memes sering ngebecandain hal itu, tapi itu penting untuk diingatkan. Kita memberikan yang terbaik untuk, gini deh, kita nggak pernah tahu. Aku tuh pernah dikasih nasihat ini, aku tapi lupa siapa yang ngasih nasihat, mungkin guru ngaji atau siapa. Aku pernah dikasih nasihat, kita nggak pernah tahu
pekerjaan-pekerjaan kita ini akan dilihat sampai mana, manfaatnya akan sampai mana. Kita juga nggak pernah tahu orang yang kerja kita saat ini itu kita akan ketemu lagi nggak sama dia. Dia bisa aja ngerekomendasiin kamu nanti ke tempat lain yang akan memberikan kamu manfaat lebih luas lagi, yang akan memberikan gaji kamu lebih luas lagi. Jadi kalau kamu hari ini nggak memberikan yang terbaik, namamu sendiri yang jelek. Betul. Ya nggak kan? Betul. Kalau saya sebenarnya belief system ya. Belief system tuh tadi kita kan sebagai muslim diajarkan akidah ya, akidah. Jadi saya punya keyakinan tadi do your best lah gitu ya. Apa yang terjadi pada diri kita pengennya 10 dikasih sama Allah 2 misalkan kan. Ya ini udah takdir Allah gitu. Apalagi kita udah berusaha semaksimal mungkin dapatnya segini. Nah, makanya tadi belief systemnya yang pertama, Allah itu maha adil ya. Allah tidak akan menyanyiakan kerja keras hambanya seperti itu. Allah akan memberikan penggantinya kalau katakanlah materi akan diberikan di waktu yang tepat. Allah akan ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kedua selain tadi adil ya, yang kedua tadi saya sepakat kita harus memberikan performa terbaik bagaimanapun, dimanapun ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih 10, kamu bisa sebenarnya ngasih 10, tapi karena salarinya just gitu kasih 2 aja, itu ya pilihan lah ya. Cuman saya kan memilih tadi adil tadi akan berdampak juga gitu kan. Dia mah males-malesan, asal-asalan. Dan saya termasuk kenapa yang selalu menyuarakan ini ke teman-teman saya, ke tim saya gitu. Teman-teman, mohon maaf kata. Kalau perusahaan itu ya pengennya ngasih gaji besar gitu. Kalau bisa ada uangnya, saya gaji 2 digit semua gitu. Saya kasih mobil semua. Cuman kan perusahaan ini keuangannya terbatas ya, baru mampunya segini. Tapi jangan sampai ini melemahkan semangat kalian. Karena apa? Karena tadi kita bekerja di sini niatnya ibadah ya, cari uang ya alhamdulillah. Tapi ingat ya, Allah itu mboten sare katanya. Allah nggak tidur. Kalau kalian layak di sini digaji 10 juta tapi dapatnya 3 juta, insya Allah ganti di waktu yang lain saat kamu emang butuh banget, nanti Allah kasih kalau memang hitungannya materi. Dan ini udah saya alami sendiri. Saya ngomong kayak gini tuh. Saya 4 tahun ya gaji bisa 2-3 kali lipat di bawah teman-teman saya gitu. Yang dulu itu lulusnya bareng atau bahkan lulusnya belakangan. Bahkan dia dulu ingat saya nyontek saya dulu. Oh kamu gajinya lebih gede dari saya kan. Ngeselin gak tuh? Ih banget. Ngeselin. Tentunya kan gak relate ya. Jadi nilai ujian sama gaji ini. Nah kayak gitu. Nah tapi itu kan lumayan lah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Mungkin di situ ada keberkahan dan tadi saya meyakini berikan yang terbaik. Kalau kita berikan yang terbaik, orang juga akan, atasan kita, orang di sekitar kita akan suka dengan kita kan. Oh dia merekomendasikan kalau ada promosi jabatan siapa? Ya dia gitu kan. Ini bagus, dia bagus. Kalau kitanya leyeh-leyeh kan, catatan ini males lah nanti belakangan gitu. Nah ternyata diberikannya itu after menikah. Jadi saya ada posisi ya, dulu kan masih kerja dari Jakarta ke Ciamis itu kan naik bis, bis favorit Prima Jasa tuh kan. Iya, bis favorit. Nah, terus kadang juga suka main kan ke Jatinangor, main ke Jatinangor. Pada saat itu posisi, bayangin kalau di bis itu nggak kebagian duduk. Ya, aduh pernah. Dari Jatinangor ke Jakarta atau Jakarta ke Cileunyi lah, itu kan ya kalau weekend itu kan padat banget ya, iya. Jumat sore itu padat. Itu duduk bukan di kursi ya, di bawah alas bis, duduk sambil merenung gitu. Ya Allah gini banget ya. Nah tapi dari situlah doa ya Allah saya nggak mau kayak gini, saya pengen punya mobil, saya pengen uang saya banyak, saya pengen nggak mau kayak gini lah pokoknya kan. Dan ada yang lebih parah pas mudik, bayangin. Mudik, kebayang nggak sih mudik lebih crowded lagi? Kebayang. Jadi padat banget ya. Itu udah nunggu di terminal Lebak Bulus.
adalah saya mau mudik ke Ciamis, ada bis yang baru masuk tuh. Jadi setiap bis masuk terminal itu turun penumpang, wah itu langsung kan sikut-sikutan, dikerumunin tuh. wah langsung Iya. wah siapa yang kuat, siapa yang menang, hukum rimba di situ berlaku ya. Benar sekali. Nah, ada satu posisi ada bis datang lagi. Oh ya saya nggak dapat berapa kali ya, udah malam dapat. Ada bis datang. Nah, bis datang itu udah masuk ke terminal. Wah, saya udah dapet nih. Soalnya saya udah deket pintu bis. Pas dibuka pintu, kok nggak pada turun katanya. Ternyata itu turunnya di luar terminal. Akhirnya kan udah malam, udah dini hari gitu. Ya Yuna masuklah. Udah duduk di sana. Kok nggak pada turun? Ya udahlah, terima nasib aja berarti berdiri dari Jakarta sampai Ciamis. Ya duduk dan sebagainya kan. Kalau pakai kendaraan umum apalagi macet ya nggak bisa milih, ya udah nikmatin aja gitu. Duduk ya, disitulah saya berdoa banyak ya, berdoa banyak sepanjang perjalanan, ya Allah tolong ubah hidup saya gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi sulit, itulah momen yang paling berharga untuk kita berdoa, karena akan lebih apa namanya, lebih dalam ya doanya, lebih bertenaga gitu kan. Berdoa, ya Allah saya pengen punya mobil. Yang terjadi apa ya? Yang terjadi pas nikah itu, saya kan nggak bisa nyetir. Akhirnya dikasih mobil sama mertua. Nah, Masya Allah. kan menikmati tidak harus memilih kan. Iya. Nah, itu kalau saya nabung, kapan saya punya mobil? Punya mobil gitu kan. Ada mobil, ya mertua berlebih lah mobilnya, dikasih mobil. Akhirnya kan saya belajar mobil tuh. Belajar, ya sekarang mah udah lancar lah, mau balap-balapan juga hayu. Oke. Nah, kemudian ya setelah menikah, itu saya bisa beli rumah. Alhamdulillah. Bisa punya rumah, ya kemudian kendaraan juga udah upgrade, misalnya ke yang lebih besar dan sebagainya. Itu saya mengira bahwa inilah dulu ya asumsi saya ya, rezeki yang Allah tahan dari hasil saya dulu kerja digaji kecil lah, gitu, dikasihnya sekarang. Bahkan yang paling mengejutkan itu ya keajaiban ya, itu kan nikah saya nggak pakai nggak minta ke orang tua dulu tuh biaya nikah tuh. Kan nikah tuh mahal ya sekarang tuh ya. Tergantung lah ya, tapi sederhana juga mahal lah. Iya bisa sih. ratusan juta gitu kan, Iya. apalagi di gedung. Itu pada saat 1 bulan mau menikah, itu kan kalau cowok harus ngasih mas kawin, Mahal. terus sama seserahan dan sebagainya, ada transport lah, banyak lah. Itu 1 bulan keajaiban ya. Itu bisa dapat profit dulu itu waktu awal-awal merintis ya. Ada profit 80 juta bayangin. Padahal biasanya 20 juta gitu kan. 80 juta profitnya. Nah, dari setelah itu ya dipakai buat menikah kan. Ngasih kan, yang ngasih juga nggak dikit kan ya. Apalagi kan di gedung atau apalah. Ngasih itu kan lumayan gitu, tinggi. Oh, ini yang disebut tadi, Allah itu akan ngasih di waktu yang tepat saat kita butuh. Allah bukan ngasih yang kita inginkan, tapi ngasih saat kita butuh. Nah, setelah nikah kembali ke normal lagi. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya ya tadi bukan harus banyak menikah ya. Iya, enggak dong. Tapi ya tadi ya kesimpulannya ya do your best ya. Allah akan kasih saat kita butuh. Setelah nikah ternyata saya butuh mobil buat tadi LDR kan, Iya, LDR iya. Cirebon Jatinangor, oh dikasih lah mobil. Walaupun saya nggak minta mobil ke orang tua dan sebagainya ya gengsi lah, masa minta mobil ke mertua gitu. Ya saya kan doa, ya Allah minta mobil. Ternyata kayaknya ini doa dulu pas waktu di bis Di deh. bis Prima Jasa Di itu. bis Prima Jasa baru dikabulin. Dari setelah menikah tuh saya udah langsung punya mobil tuh, tanpa harus beli mobil. Masya Allah. Dan endingnya mobilnya dikasihin kan, namanya kasih sayang orang tua ke anak. Ya udah, mobilnya buat kalian aja katanya. Nah, mungkin ya kayak gitu-gitu tuh yang tadi saya maksud, Allah itu maha adil. Kalau ukurannya materi, ya bisa jadi hal-hal seperti itu adalah contoh kemahaadilan Allah gitu. Mungkin dulu kita kerja
gajinya kecil tapi Allah kasih saat di waktu yang tepat, yang saat kita butuh. Saya suka bilang ini jokes sama anak-anak. Teman-teman, di perusahaan ini saya pengen gaji kalian gede, cuman perusahaannya belum mampu, ya baru segitu gitu. Ya kalian jangan kecil hati, berikan yang terbaik, Allah itu maha adil, kata saya itu ya. Bisa jadi nanti teman-teman nikah sama anak konglomerat kayak gitu, jadi nikah langsung kaya, atau dapat nanti warisan pembebasan jalan tol, dapat 5 miliar ya gitu kan. Matematika Allah itu beda-beda gitu. Jadi jangan sampai disempitkan. Ya anak-anak semangat dan ketawa aja sih. Ya we never know. Iya. Karena ada loh tukang bangunan yang lagi bangun rumah saya, dia berhenti kerja. Pak, kenapa kamu berhenti? Ini rumah belum beres. Pak, saya udah dapat 1 miliar dari jalan tol Tasik katanya. Oh ini kata saya tuh. Ini rezeki yang tadi duga tuh kayak gini gitu. Iya emang. Iya, saya ngapain lagi Pak? Iya, jadi 1 kuli. miliar. Senang-senang dulu katanya. Masya Allah. Ya kayak gitu deh lah. Ya, matematika Allah tuh nggak make sense ya. Betul, jadi do your best aja. Ya kita positive thinking, apa yang ada di depan mata kita saat ini, lakukan yang terbaik, optimis, positive thinking, tetap berdoa, berikhtiar, mungkin nanti Allah akan berikan jalan-jalan lain yang lebih baik ya. Kayak tadi itu perjalanan saya mau usaha, harus kerja dulu gitu kan. Oh ternyata baru sekarang kerasanya. Setelah 4 tahun ini, oh berarti dulu tuh Allah tuh pengen saya belajar dulu ke perusahaan besar. Karena apa? Mungkin Allah ingin menitipkan perusahaan besar ke saya. Amin. Amin gitu kan. ya Allah. Yang kedua, kenapa bisnis saya bangkrut gitu. Bangkrut ini, bangkrut gitu. Oh, ternyata Allah pengen saya naik level, jangan bisnis yang kayak gitu, yang bagus lagi, yang lebih tinggi. Oh ini maksudnya. Kenapa dulu naik Prima Jasa? Oh, gitu. Supaya ngerasain enaknya punya mobil sendiri gitu kan. Ini Prima Jasa harus bayar iklan sih. Prima Jasa harus bayar iklan. Sekarang udah enak sih Prima Jasa, udah ada yang eksekutif. Alhamdulillah udah enak Kang. Dan udah nggak boleh lagi kan kalau naik di, masih boleh nggak sih naik di luar? Udah lama nggak? Aku juga udah lama nggak naik Prima Jasa. Alhamdulillah. Tapi itu legend banget lah. Legend banget. Semua orang yang berkuliah di Jatinangor pasti pernah naik Prima Jasa. Iya. Alhamdulillah. Kang, terakhir mungkin untuk teman-teman yang masih ragu, yang pengen banget, karena seperti yang Kang bilang tadi, kalau bangkrut restart, dicoba lagi. Memulai dari nol tuh kan gak gampang ya kan. Yeah. Perjudian yang sangat luar biasa. Nggak usah usaha, aku aja resign dari sebelumnya terus diajakin Kondit untuk ngerjain teman itu juga perjudian luar biasa menurut aku saat itu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, Allah mampukan. Gimana Kang buat untuk orang-orang yang nggak ntar dulu takut gue ada anak bini yang harus dibiayai, jadi nggak bisa, harus tetap kerja full time, harus tetap ada payroll gitu. Gimana Kang? Kalau saya bukan aliran orang yang ekstrim ya, maksa orang harus bisnis enggak ya, nikmatin aja senyamannya kalian gitu. Tapi kalau memang mau bisnis, apalagi udah punya kerjaan, itu saya dulu juga sama kayak gitu. Caranya tidak langsung membakar kapal, itu beresiko, apalagi udah punya anak, nikah, istri. Misalnya habis ikut pelatihan misalkan, wah semangat, langsung tiba-tiba resign, ijazah dibakar gitu kan. Saya kasih tahu, bisnis itu tidak seindah yang kalian lihat ya. Bilang bisnis enak banyak waktu, kata siapa gitu. Kalau kita waktu kerja 8 jam, bisnis itu bisa 24 jam. Bahkan sebelum tidur kita mikirin besok omset gimana, besok gajian gimana, ini kenapa penjualan turun. Nah, jadi strateginya kalau misalkan buat teman-teman yang baru lulus, oke lah all out aja dulu karena masih banyak peluang korbanin dulu 1 tahun ya, 1 tahun nanti udah nyobain baru oke lah mau kerja gitu. Atau yang sekarang udah punya kerjaan tapi udah nikah, yang lebih susah tuh lebih berat ya, udah nikah, punya anak, punya tanggungan,
tapi pengen bisnis. Nah, kalau saya nggak pernah menyarankan kamu resign, tapi lakukan apa bisnis yang bisa kamu kerjakan sambil kerja atau tidak mengganggu pekerjaan. Sekarang tuh banyak di bisnis digital. Contoh saya tuh bisnis digital ya sekarang. Saya kan punya brand juga, brand hijab, tapi saya punya juga bisnis di produk digital gitu. Itu tuh sekarang udah bisa disetting kayak gimana. Jadi cuman meluangkan waktu misalnya 30 menit sehari, itu udah otomatis semua pemesanan, pembayaran masuk ke rekening semua udah 30 menit itu ngapain bikin konten. Karena kan iklannya dari konten. Apalagi kalau udah belajar ads, itu udah set and forget. Iklan udah jalan sendiri, kita kerja dan sebagainya, tiba-tiba cek saldo, hah, kok nambah semiliar ya? Enak banget ya kayak gitu ya. Cuman memang tidak instan. Kayak gitu, kalau mau belajar, cek link bio saya aja boleh. Bener banget. Di irfanmaulana.id bukan? Iya betul. Iya bener, @irfanmaulana.id. Cek. Aku join tuh grupnya tapi waktunya nggak pernah match, jadi aku belum pernah. Soalnya Kang Irfan yang webinar itu nggak ada rekamannya kan? Iya, kalau Jadi udah harus rekaman ikut. ntar nanti saya ngomong sendiri, gak ada penonton, Iya sih, nunggu bener. rekaman. Iya sih bener. Aku mau ikut deh yang tanggal 4. Iya, Insya dan Allah. gratis ya. Iya, gratis bener itu. Garis bawahi gratis. So anyone can join. Oke. Terima kasih Kang Irfan. Jazakumullah khairan katsiron. Seneng banget ketemu sama Kang Irfan, ketemu sama Teh Tia yang aku sebenarnya nggak pernah kenal, tapi gara-gara teman-temanku semua kerja sama Kang Irfan, aku jadi sering banget terpapar manfaatnya, terpapar informasinya tentang kekerenan dua sejoli ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kang. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Insya Allah kita ketemu lagi di Inspirasi Hijab Story selanjutnya. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.